Shalom teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kita mulai dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersyukur padamu Tuhan kalau pada kesempatan ini Engkau masih mengumpulkan kami di Google Meet secara online pada hari ini Tuhan, meskipun mungkin cuacanya sedang hujan, tapi kami sungguh percaya Engkau akan tetap hadir di setiap kamar kami, di setiap rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami sungguh percaya malam hari ini akan menjadi malam yang luar biasa, dan malam yang akan membuahkan hasil Bapa. Engkau akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami malam hari ini, dan persiapkan hati kami Tuhan, agar kami sungguh bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, dan kami mau serahkan seluruh rangkaian acara persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari teman-teman, kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Yes, Lord. Sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, kami sungguh percaya, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yes Lord, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes teman-teman, dan saat ini mari kita mau menyerukan nama Tuhan lebih lagi, sebab Allah kita adalah Allah yang sungguh dahsyat. Amin. Yes Lord, kami mau menyerukan namamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang besar, Engkaulah Allah yang sungguh mempunyai kuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Raja segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes Lord, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas jalan nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa Tuhan, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Bapa untuk setiap sukacitamu atas setiap apapun yang boleh kami terima Tuhan pada malam hari ini. Dan kami sungguh bersyukur buat sukacita itu Tuhan, karena kami tahu ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami, maka sukacita itu pun akan penuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh percaya Tuhan, malam hari ini Engkau akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh ingin menyiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah kami yang sungguh besar, Engkaulah Allah kami yang dahsyat, Engkau yang mampu untuk mengadakan mujizat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yes Lord, kami sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Yesus Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh Kau Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Tuhan, haleluya. Oh, Kaulah kami yang besar. Oh, sungguh berkuasa Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, oh Tuhan, Kaulah Allah kami yang besar selama-lamanya Tuhan. Oh, ya rala papa 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 paralayas oh haleluya. Kaulah Tuhan kami yang besar selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Ya rala papa 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 ralaya so. Oh rala papa 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 ralaya se. Hanya Kau Tuhan Yesus, haleluya. Selama-lamanya Tuhan. Ya rala bayas Kau yang berkuasa atas segalanya. Kau yang mampu pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rala papa 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 paralaya se. Kaulah Allah yang setia. Selama-lamanya Tuhan. Ya rala
Yarala papa papa rayase. Yarala bayase ke yarala bayase. Ora pata kadarala papa 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 yase. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yarala papa 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 rayase ke yarala bayate. Yes Lord, Kau Allah yang sungguh besar Tuhan. Karya-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, malam hari ini Tuhan, Kau boleh pulihkan setiap kami. Kau boleh bukakan hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Bapa yang sungguh-sungguh mau mendengarkan Engkau. Ora pata kadaralah habaya seke diarala papa 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 yase. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord, diarala papa 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 yase. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami masih punya Allah yang begitu mengasihi kami apa adanya. Kami sungguh bersyukur Bapa malam hari ini. Kau telah nyatakan kebesaran-Mu buat setiap kami. Kau telah nyatakan kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bisa merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan pada malam hari ini kami sungguh minta urapan-Mu Tuhan mengalir buat setiap kami, agar sungguh pada malam hari ini kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan setiap sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Om Charles. Kami sungguh percaya bukan lagi Om Charles yang berbicara Tuhan, tapi sungguh Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang akan menguasai seluruh pikiran, hati, lidah, bibir, dan seluruh tubuh dari Om Charles, agar Engkau sendiri yang boleh menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Om. Terima kasih. Shalom semuanya. Aduh, kayak ngomong sendiri. Nah, terima kasih yang udah menyapa. Teman-teman, kalau yang bisa buka videonya, open cam, yuk tolong dibuka yuk. Malam ini saya nggak akan pakai slide. Nah, kita akan sama-sama lah sharing mengenai apa itu belief sesuai dengan tema kita malam ini. Nah, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Charles Susanto Yusuf. Saya aktif di PDPKK Buah Batu. Yang di sini kebetulan ada Bro Abed, Bro Timi, ada Krishna juga, Hefran yang saya kenal, ada Kak Yusni, dan Tin yang sudah beberapa kali ketemu. Itu Kak Yusni hanya buka juga kameranya ya Kak. Oh bukan, hanya foto ternyata, saya ketipu ya. Oh benar. Sip. Nah, malam ini kan tema yang dikasih belief, percaya. Ada nggak yang mau bantu saya nih? Apa sih percaya itu? Belief itu? Ayo teman-teman bantu dong. Abet? Bisa bantu Bet?
Oh, boleh, boleh. Ya, kalau Abed pasti benar sih. 100 nilainya. Belum tentu. Apa itu percaya? Belief atau percaya? Gimana, Bel? Susah-susah. Rasanya masuk nggak? Masuk ya? Belief itu apa ya? Ini pertanyaan susah-susah. Susah-susah gampang, tapi susah-susah. Percaya itu artinya kita menyerahkan segala sesuatu yang kita anggap penting terhadap seseorang atau pribadi yang kita percayakan. Jadi kita menyerahkan sesuatu yang kita anggap penting gitu, itu percaya. Misal saya percaya keuangan terhadap istri saya, maka saya akan menyerahkan setiap urusan keuangan terhadap istri saya. Itu artinya percaya. Nah, gitu kira-kira. Sip. Sekarang kita nanya Kak Yus nih, emang dikasih Kak keuangannya? Masih nggak dijawab nih, Bet. Meragukan nih, Bet. Benar, teman-teman. Percaya itu kita menerima sesuatu atau hal yang lainnya sebagai suatu kebenaran. Sebagai sesuatu yang kita anggap benar. Yang kita percaya. Ya, namanya juga percaya. Ya, kita percaya. Benar ya, Bet ya? Nah, saya mau ngasih satu analogi. Teman-teman percaya nggak ini buah mangga? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kecil tapi. Nah, percaya buah mangga? Kecil. Nah, sekarang kalau saya suruh teman-teman, ada yang mau makan nggak buah mangga kecil ini? Enggak. Ada nggak? Kalau dikasih juga kayak nggak mau ya. Apa ya rasa buah mangga segini? Tapi kita percaya ini buah mangga. Kalau saya tanya, kalau saya yang ini, percaya nggak sama buah mangga ini? Percaya banget. Ini. Nah, kalau ini dikasih mau nggak? Mau banget. Mau banget, Edward. Luar biasa. Saya juga mau yang ini. Percaya. Kita melihat dua hal yang sama nih. Kita percaya dua-duanya mangga. Semua percaya kan ini dua-duanya mangga. Beneran loh mangganya. Cuma yang ini masih kecil banget. Mungkin dimakan juga nggak bisa. Yang ini bisa. Percaya di sini kita tahu dua-duanya mangga. Tapi akan percuma. Kalau kita seperti mangga kecil ini. Kepercayaan kita hanya sebatas percaya. Kalau sebatas percaya itu gini maksudnya. Kalau saya analogikan buah mangga ini, saya percaya pada Tuhan. Tapi kalau saya disuruh ikut Tuhan, saya pikir-pikir dulu. Nah, ini kan mangga, disuruh makan. Jangan dulu deh, kasih teman-teman deh. Siapa yang mau silakan. Tapi saya percaya ini mangga. Masih sangat kecil, tapi biarpun si kecil ini tetap mangga kan? Teman-teman setuju kan ini buah mangga kan? Ini kalau saya sebatas kata percaya. Saya bandingin, kalau saya percaya ini buah mangga, dan saya mau makan, ini artinya apa? Saya analogikan. Oh, kalau saya percaya sama Tuhan, dan saya disuruh untuk ikut Tuhan, saya mau. Malam ini saya bertanya ke teman-teman nih, kita lihat ke dalam hati kita. Percaya kita kepada Tuhan sejauh mana sih? I believe in God. Saya percaya dalam Tuhan. Tapi nih, kalau di PD Hope kan baik-baik nih. Waktu saya pernah berbicara di satu PD, saya pernah nanya ke umat, kalau lewat kuburan, biasanya ngomongnya apa? Dengan lugunya, umatnya menjawab, punten, permisi, numpang lewat. Salah nggak? Enggak, kalau dia numpang lewat ke orang, boleh. Tapi yang dimaksud dia permisi, punten, numpang lewat, ke siapa? Sesuatu yang nggak kelihatan, benar nggak? Katanya percaya sama Tuhan. Tapi kok lebih percaya kepada yang itu tuh. Yang kalau di kuburan, orang suka serem, katanya merinding. Bukankah Tuhan berkata,
Kita punya roh yang lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Tapi sebatas percaya. Nggak bisa menerangi dalam hidup. Malam ini saya ngambil satu ayat di Yesaya 55 ayat 8. Teman-teman yang punya, pasti punya ya, yang membawa Alkitab ataupun HP suci, yuk kita buka bareng-bareng Yesaya 55 ayat 8. Ada yang mau bantu baca? Silakan. Yesaya 55 ayat 8. Silakan Trisna. Belum di-unmute, Trisna? Iya, halo. Ya, Sebab silakan. rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sip, terima kasih. Nah, teman-teman ada pernah mengalami hal seperti ini nggak? Apa yang kita rencanakan, yang kita anggap baik, ternyata kok beda ya jadinya. Saya mau sharing sedikit nih, yang baru kejadian. Kebetulan di PD kami rencana akan ada pemilihan di bulan kemarin tuh rencananya di bulan September, Agustus tanggal 29 kalau nggak salah. Saya udah seneng nih, asik. Kalau sebentar lagi pemilihan, dan kebetulan saya udah 2 periode, artinya kan sebentar lagi bebas tugas. Bagi yang pernah jadi koordinator, rasanya lega. Udah selesai. Apalagi kandidatnya udah ada 2, semua udah persiapan gak mateng. Dan saya udah buat planning. Habis juga sudah selesai masa penugasan saya, mau coba belajar jadi umat rencananya mau jadi umat, mau nyantai nih, merasa udahlah jadi koordinator udah 2 tahun, 2 periode, sekarang waktunya untuk sedikit istirahat, mau fokus jadi pewata. Wah, rencananya bagus nih, benar nggak, Bat? Fokus nih jadi pewata. Udah di planning, udah ngomong gitu enak, udah seneng gitu. 1 minggu sebelum proses pemilihan itu kita bukan 1 minggu, di awal Agustus kita ada acara bersama adorasi dengan beberapa kalau teman-teman dari PD-PD di Kanan Selatan. Kita buat adorasi. Nah, kebetulan salah satu seksi acaranya itu sebagai kandidat dari koordinator PD Buah Batu. Ada hal yang kemungkinan kesannya sepele, tetapi ternyata efeknya luar biasa. Saya belum cerita di sini kejadiannya. Intinya dia nggak melakukan hal yang aneh, bukan. Tapi ucapannya refleks. Oh, pakai ini aja. Ini aja itu kebetulan secara iman Katolik sangat cukup fatal, bukan sangat fatal, cukup fatal. Berita ini sampai ke Romo Paroki. Sebagai Romo moderator, saya dipanggil. Dia nanya, Charles, kamu yakin kandidatnya siap? Saya bilang, ya saya sih yakin Romo udah dipersiapkan. Di Buah Batu kebetulan kita ada namanya proses kaderisasi, mereka yang jadi calon-calon koordinator, saya libati sebagai tugas koordinator. Dan itu udah berjalan dari Januari 2021. Wah, udah setahun lebih, saya bilang Romo, udah 1,5 tahun. Nah, sekarang gini Romo bilang, dengan kejadian kemarin, iman Katoliknya masih saya pertanyakan ke Romo. Bukan berarti dia nggak Katolik, tapi seberapa dalam pengetahuan soal iman Katolik. Kalau memang kamu memaksakan ternyata salah pilih, kan ini rancangan saya ya, saya udah siapin, udah nentuin tanggal, PD PKK mau dibawa kemana? Ingat,
Yang kita pilih soal koordinator, kata si Romo. Koordinatornya salah, membimbing, menuntun arah, umat ke bawah salah. Kita harus hati-hati. Waduh, saya bingung nih. Apalagi Romo manggilnya hari Kamis, hari Selasa, hari Senin depannya kita udah harus pemilihan. Jadi gimana Romo? Ya, so kalian pikirin ke tim informator. Saya bahas dengan tim informator nih. Titik-titik. Gimana nih teman-teman? Kita mau pemilihan, Romo kasih masukan gini. Waduh, gimana? Sempat nanya jadi, Romo gimana kalau cuma satu kandidat saja? Kan dua. Yang jadi masalah bagi Romo cuma ada satu, kan jadi sisa satu. Maju aja satu. Romonya menjawab, coba pikirkannya baik-baik. Kan Selasa, Bu kita bahas di tim informator, Kamis datang kita, akhirnya menghadap Romo minta waktu kita bahas. Romo bilang gini, apa yang kalian rencanakan, kalau memang belum waktunya, nggak akan bisa terjadi. Waduh, dalam hati saya, waduh nggak jadi deh lensernya. Dan Romo bilang gini, menurut kalian gimana? Kalau kita paksakan sesuatu, makanya saya bawa analogi buah. Kalau misalnya sesuatu yang belum saatnya, tapi kita udah paksakan ikut, efeknya apa? Apakah kalian mau PDPKK misalnya dianggap kok melenceng dari iman Katolik? Apakah kalian mau PDPKK dianggap eksklusif? Waduh, ya enggak sih Romo. Setelah diskusi dengan Romo moderator, kebetulan Romo Paroki, akhirnya diputuskan. Kita kasih waktu, kata si Romo, ke kedua kandidat ini untuk lebih mempersiapkan diri. Kemudian tolong cari tambahan satu lagi, jadi 3. Karena ada tambahan satu dari Romo. Satu persyaratan dari Romo, yaitu tolong, kalau kamu mau jadi koordinator PD di satu paroki, aktiflah misa di sana. Kenapa? Masa katanya, koordinator PD kok saya nggak pernah lihat di misa? Kan jadi lucu, kata si Romo. Oh, ya udah. Akhirnya diputuskan, ya udah, dimundur sampai Januari. Tapi di situ saya belajar. Rencana saya pemilihan di bulan Agustus, di bulan Oktober udah pelantikan. Nggak sesuai. Rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Kamu mau santai? Belum waktunya. Udah gitu ya teman-teman. Kebetulan ada Botimi nih. Diajak Botimi bantuin di BPK. Kapan nih santainya saya nih? Rencana saya nggak mau. Tapi pas ditanya kok bisa jawab iya? Ini jujur nih ke Botimi. Kan saya jawab iya nih pas ditanya, walaupun saya nanya, bro, salah pilih nggak? Botimi bilang, enggak. Ya udah, iya saya bilang kan. Benar kan bro ya? Malam ya, saya nggak bisa tidur. Ya Tuhan, satu PD aja saya pusing ngurus ya. Ini ngebantuin ngurus berapa PD nih? Tapi saya diajar untuk percaya. Jalannya saya, bukan saya nentuin. Kalau saya percaya, I believe in God. Saya percaya pada Tuhan. Ya saya harus mau dong percaya sama Tuhan. Walaupun kelihatan hal itu mustahil bagi saya. Saya nggak ngerti. Mengapa sih Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Belum tentu saya bilang. Tapi saya mau percaya. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya sharing lagi satu kejadian yang membuat saya mau coba untuk terus setia di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan gampang diucapi dalam kata-kata. I believe you. I trust in you. Tapi kenyataannya teman-teman ya, bagi saya butuh perjuangan untuk melakukan dalam kehidupan. Di tahun 2018, itu anak saya yang kecil baru 8 tahun nih. Mau minta main ke satu tempat, ya saya open aja di sini ya, bukan bermaksud sombong, hanya sebagai cerita sharing untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan. Mau minta main ke Disneyland, nggak tanggung-tanggung mintanya. Saya bilang, waduh, Papa nggak ada uang.
kita mainnya di Dufan aja. Kan jauh nih harganya pasti. Biayanya kan antara Jepang, Disneyland sama Dufan. Luar biasa. Nah, saya nggak mau, maunya ke Disney. Saya bilang, ya udah, kalau gitu kita yang lebih murah, kita ke Hong Kong. Disneyland Hong Kong udah disurvei untuk biaya hotel dan sebagainya lebih murah daripada ke Jepang. Oke, dia bilang oke. Nah, itu di bulan Juli, Agustus. Dia minta hadiah kan nilainya bagus, kebetulan saat itu. Nah, tapi syaratnya, Papa minta, ya kita doa. Minta sama Tuhan. Doa. Tiap malam malah dia lebih rajin di saya. Papa, doa dulu ya, kita doa bareng. Oh iya, iya. Agustus, September, Oktober, November kalau nggak salah. Di November itu, waduh, tabungan saya nggak cukup loh. mulai. Waduh, karena nggak cukup, biar anak saya nggak kecewa, dan biar dia tetap semangat, saya mulai membujuk. Nah, namanya kan Ebner, coba yuk kita main tempat lain, kita keliling Jawa deh, aku bilang. Kita ke Malang, Malang bagus loh. Mulai nyari-nyari. Karena bagi saya waktu itu, dengan kondisi gini, Juli mau pergi, dengan keuangan yang ada, itu nggak akan cukup. Biayanya cukup tinggi, sudah dihitung-hitung tinggi. Waduh, nggak cukup nih, nggak. Ini saya udah membahas sesuatu kayaknya mustahil lah ke sana untuk saat itu dengan kondisi keuangan saya. Jawaban anak saya membuat saya terdiam. Ada teman-teman yang mau nebak nggak nih apa yang dikatain anak saya, yang diucapkan anak saya kepada saya? Ada nggak? Anak saya cuma bilang, Papa, kita kan punya bapak yang baik, yang selalu mau mendengar doa anak-anaknya. Dia ayat Alkitabnya lebih bagus dari saya, karena dia sekolah Kristen yang hampir tiap hari baca Alkitab. Dia lebih hafal tuh waktu itu. Kalau sekarang enggak, kan sudah jadi pemata, nggak boleh ya, betul ya. Nah, dia bilang, kita kan punya bapak yang baik. Kok kalau kita punya bapak yang baik, kita minta kok nggak dikasih? Kan nggak mungkin, Pak. Jawabannya simpel. Kita punya bapak yang baik. Kalau punya bapak yang baik, kok kalau kita minta nggak dikasih, Pak? Kan kita sudah berusaha dan berdoa. Saya terdiam. Satu jawaban yang simpel, tapi bagi saya itu menusuk ke hati saya. Saya kok mengandalkan logika saya loh. Saya waktu membujuk anak saya untuk mengubah pilihannya, saya nggak bawa dalam doa. Saya hanya lihat buku tabungan saya. Buku tabungan saya menunjukkan angkanya nggak cukup untuk pergi sana. Beli tiket aja susah. Maka saya bingung. Nah, kemudian sejak itu saya bilang, oke, Abner, kita doa. Papa berusaha dan kita berdoa bareng yuk. Tahu nggak teman-teman? Di bulan Februari ada travel fair di PVJ. Itu saya dapat tiket, harganya luar biasa. Lebih murah daripada saya ke Bali. Dengan pesawat kelas bisnis ekonomi, tapi maskapainya levelnya udah lumayan. Bagi saya kan nggak mungkin. Tapi saya belajar melihat. Apa yang nggak mungkin bagi saya, tapi bagi Tuhan mungkin. Singkat kata, kami pergi sekeluarga, liburan, dan Tuhan cukupkan. Bahkan, di luar tiket pesawat yang harganya mungkin bagi saya luar biasa bisa segitu, bahkan hotel, saya kan beli biasanya di aplikasi, bayarnya nanti kartu kredit. Itu ada, di saat-saat terakhir ada yang transfer uang dengan angka yang sama. Ada satu temen yang sering saya bantu di soal kerjaan, tapi karena teman saya nggak pernah minta imbalan, tiba-tiba bilang, Charles, ini saya transfer. Jumlahnya sama dengan nilai hotel yang harus saya bayar. Dan saya belajar. Tuhan itu luar biasa. Hanya satu yang Tuhan minta, yuk kita percaya dan setia.
Gampang? Enggak. Tapi malam ini Tuhan mau katakan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup membelah laut. Yang sanggup meneduhkan badai. Tapi mengapa dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita suka bertanya, Tuhan, kok masalah saya sangat berat? Tuhan, kok pergumulan saya begini loh? Saya udah mencoba setia. Saya mencoba untuk percaya pada Engkau. Tapi saya pelayanan, saya aktif. Tapi kok pergumulan selalu ada. Saat itu saya nggak langsung. Kita meragukan. Benarkah Tuhan kita Maha Kuat? Benarkah tantangan itu seberat apapun, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar? Katanya kita percaya. Tapi kok kita meragukan? Ada saat-saat di dalam hidup saya, di dalam saat pasang surut ya, di saat surut, saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini yang terjadi? Saat itu saya mulai belajar. Seberapa besar saya percaya kepada Tuhan. Seperti analogi pertama saya, hanya sebesar buah mangga segini kah? Hanya percaya, oh saya punya Tuhan yang besar. Tapi kalau disuruh mengalami hal-hal yang hebat bersama Tuhan, saya nggak mau. Apa yang terjadi dalam hidup ini bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya sesuatu yang membuat kita untuk mencapai ke sana kita diproses. Tapi seringkali kita nggak mau percaya itu. Kita mau percaya apanya? Logika, kekuatan, keegoan kita. Oh saya bisa. Oh ini saya nggak bisa. Ya udah. Aduh, masa saya kok gede gini. Malam ini kita diingati itu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Hebatnya tantangan kita, lebih hebat Tuhan kita. Saya mau minta tolong, Tin. Kita nyanyi satu lagu, Pembuat Mukjizat. Kita mau meresapi kata demi kata dalam lirik lagu ini. Bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu sempurna. Lagi betapapun hebatnya tantangan yang kita hadapi, Tuhan kita lebih hebat. Silakan, Tin. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa
Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hanya Kau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati, oh Yesus. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih, Tin. Teman-teman, di sini kita tahu di lagu ini liriknya sangat bagus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Tapi saya mengajak teman-teman kita melihat apa yang kita alami saat kita menghadapi tantangan. Mampukah kita berkata, lebih hebat Tuhanku daripada tantangan yang kuhadapi? Ada beberapa teman, bukan GPD Hope ya, GPD Hope kan bagus-bagus, baik-baik nih. GPD lain nih, mereka lebih baik menghindar. Nggak mau menghadapi, tapi menghindar. Bahkan kalau bisa, mencoba lari. Di sini, kita lihat, kalau kita percaya pada Tuhan, kita kan akan mau, Yesus pegang erat tanganku. Tapi ini nggak mau. Kita nggak mau belajar terbang tinggi bersama Tuhan melewati badai kehidupan. Kita memilih untuk bersembunyi, lari dari badai. Karena apa? Malam ini kita diingati. Karena kita kurang percaya kepada Dia. Kenapa? Sekali lagi, logika. Logika diciptakan Tuhan, akal pikiran kita, bukan untuk melemahkan iman kita, tapi untuk menguatkan iman kita. Kalau saya tanya ke teman-teman, ada nggak yang pernah melihat Tuhan membelah laut? Atau yang saat Yesus menentukan badai? Kita nggak pernah lihatnya. Tapi kita iman nih, kita percaya bahwa itu terjadi. Kalau laut aja bisa dibelah, badai aja bisa diteduhkan, apalagi pergumulan kita. Emang pergumulan kita lebih hebat dari ini? Tidak. Tapi semua ini bisa terjadi. Kalau kita benar-benar percaya. Percaya bukan hanya sebatas ucapan. Tapi mau taat. Mau setia. Dalam arti kita mau berserah penuh pada Tuhan. Saya nggak mau menjadi hidup saya seperti buah mangga kecil ini. Sekali lagi saya nggak mau. Benar ini mangga. Benar saya percaya pada Tuhan. Tapi hanya sebatas percaya.
Dan saya berharap, dan saya yakin teman-teman juga yang di PD Hope nggak mau menjadi buah mangga kayak gini. Yang hanya sebatas percaya, yang tahu, oh si Charles percaya nih sama Tuhan. Kelihatan kok dia ke gereja. Dia rajin kok ikut PD. Tapi saat ada pergumulan, apakah saya tetap mau percaya pada Tuhan? Apakah dalam setiap persoalan hidup saya bawa ke dalam Tuhan dan saya doakan? Kalau saya percaya kan, saya berserah penuh nih. Nah, benar nggak itu yang saya lakukan? Saya saat mau ngomong di PD Hope, Tuhan aku mau ngomong apa sih? Tuhan ingat nih, apa sih yang aku lakukan? Benar nggak aku percaya? Benar nggak sih aku berserah penuh? Kadang dalam prosesnya susah. Balik lagi, sekali lagi. Keegoan, logika, itu yang membuat saya agak susah berserah. Tapi saya mau belajar. Belajar untuk mau percaya 100%. Nggak ada sisa sedikit pun 1% pun untuk hal yang lain. Gampang? Enggak. Dan saya akuin masih berproses sampai saat ini. Saya tahu rancangan Tuhan nggak bisa dimengerti. Rancangan Tuhan nggak bisa dipahami. Tapi satu yang saya yakin. Rancangannya penuh damai dan sejahtera. Walau di tengah badai. Dan yang menjadi ayat yang kekuatan dalam kehidupan saya. Yang saya mau belajar untuk bisa. Filipi 4 ayat 13. Teman-teman aja mau bantu bacain nggak? Ini ayat emas saya. Kalau saya dalam pergumulan, kalau saya dalam sesuatu situasi yang membuat saya merasa, Tuhan bisa nggak? Ayat ini selalu muncul. Ada yang bisa tolong bacain? Silakan. Silakan teman-teman. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, Tin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara loh. Di sini nggak dikatakan dalam perkara senang aja. Dalam perkara suka cita aja. Tapi segala perkara. Perkara kecil ke besar nggak dibilang. Segala perkara. Saya mau belajar. Tuhan, kalau aku berkata aku percaya pada Engkau, artinya apa? Segala perkara aku mau serahkan pada Engkau. Serahkan gini maksudnya bukan Tuhan aku masalah ini biarlah Tuhan jalani. Enggak. Tapi berilah aku kekuatan untuk dapat menjalaninya. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi saya mau percaya. Saya akan mampu melakukannya selama saya mengandalkan Tuhan. Selama saya mau berserah penuh padanya. Percaya bukan hanya sebatas kata, gak apa yang kelihatan. Tapi juga untuk sesuatu yang gak kelihatan. Percaya itu bukan berarti saya hanya bersyukur saat saya mendapat berkat. Tapi saat saya mau tetap mengandalkan Tuhan, walaupun dalam badai kehidupan. Saya pernah cerita di PD Hope waktu itu mengenai mama saya. Saya belajar arti kata percaya, saya melihat mama. Mama sebelum meninggal, itu sakit. Sakitnya cukup lama. Mama mengalami masa-masa harus keluar masuk ke rumah sakit. Tetapi, Mama nggak pernah ngeluh sakitnya apa. Misalnya sakit banget. Mama cuma bilang, sakit. Minta obat. Misalnya dibawa ke dokter. Tapi Mama nggak ngeluh. Misalnya, aduh sakit banget. Nggak mau Tuhan, gimana. Mama nggak pernah ngomong gitu.
Dan kejadian itu di Agustus 2011, 2 bulan sebelum Mama meninggal. Kebetulan saya lagi di Jakarta. Mama kan tinggal di Jakarta sama adik yang kecil. Mama waktu itu nyanyi lagu Aku Percaya. Lagi nonton TV, nyanyi lagu Aku Percaya. Saat Mama nyanyi, referen lagunya, aku percaya Tuhanku ajaib. Mama benar-benar menunjukkan sikap berserah. Mama nutup mata, gak menyanyi, tangan ditaruh di dada. Gak lagu referen itu diulang Mama. Saat itu, saya baru aktif di PD. Saya aktif di PD 2010. Saya melihat Mama gitu, waduh, Mama luar biasa imannya. Dan itu menyentuh hati saya. Dan lagu itu membuat saya selalu ingat sama Mama. Mama selalu mengajarkan untuk percaya. Termasuk dalam kehidupan pernikahannya. Saya pernah cerita, mungkin teman-teman ada beberapa yang waktu itu ikut, bagaimana Mama dikhianati Papa, dalam arti Papa punya Will, wanita idaman lain. Saat Papa bertindak KDRT, itu anak-anak pernah bilang, yuk Mama pindah aja ikut salah satu dari kami. Mungkin kami belum mapan, tapi kami mampulah untuk menjaga Mama. Jawaban Mama benar-benar luar biasa. Apa yang telah dipersatukan Tuhan, gak boleh dipisahkan manusia. Kan kami anaknya bilang, kan Mama gak dipisahin, cuma pindah rumah dulu sementara. Gak mau Mama bilang. Kalau saya pindah, ya saya memisahkan diri. Dan Mama percaya, suatu saat semua akan indah pada waktunya. Saat itu, saya nggak ngerti. Dan saya bertanya, kenapa sih Mama begitunya? Dan saat itu saya belum mengenal Tuhan. Itu di 2000, berapa ya? 2003, 2004. Saya Katolik, tapi masih secara rutinitas. Tapi, kalau saya flashback kejadian-kejadian dalam kehidupan di keluarga dulu, di Papa dan Mama, saya banyak belajar. Percaya bukan hanya sebatas kata-kata. Kalau saya bilang saya percaya pada Tuhan, artinya saya percaya kepada setiap ayat yang ada di kitab suci. Kalau Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, saya harus pegang itu. Apapun kondisi, saya harus percaya itu. Dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kalau saat Tuhan berkata, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia, artinya saya harus apa? Saya harus setia pada Tuhan. Percaya bukan hanya sebatas kata-kata yang gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Percaya itu menjadi suatu buah mangga. Yang semua orang tahu, dan rasanya juga enak. Proses jadi buah mangga, belum tentu seenak yang kita lihat hasilnya. Bagaimana pohon ini yang pemilik pohon, dia merawatnya setiap hari. Enggak langsung. Tanam, siram, besok jadi buah segede ini. Enggak. Ada proses. Bahkan di saat hujan badai gede, kayak Selasa kemarin, bahkan kemarin nih, Rabu hujan, ini yang belum matang jatuh. Apakah kita percaya sebatas ini? Saat badai kehidupan ada, kita jatuh. Menjadi buah mangga, sebatas tahu buah mangga. Tidak, teman-teman. Enggak, saya yakin teman-teman di sini, kita mau belajar, percaya. Percaya untuk selalu percaya walaupun kita nggak mengerti apa yang sedang kita hadapi. Teman-teman, di Lukas 11 ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan pengen kita proaktif. Percaya, bukan hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya sebatas ucapan di bibir.
Tapi kita proaktif menjadikan itu sebagai rema kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa rancangan Tuhan ada rancangan yang terbaik. Gak untuk segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Bahkan di saat kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Saat kita tidak mampu melihat apa yang ada di depan kita. Kita mau tetap percaya. Sebelum menutup renungan kita malam ini, saya mengajak teman-teman, kita mau berdoa bersama. Entah saya minta sehabis doa, Tin kalau nyanyiin lagu Hatiku Percaya. Mari kita siapkan hati kita tutup mata kita. Bapa, malam ini kami bersyukur. Kami ada untuk bersekutu bersama. Kami tahu Bapa, kami semua percaya akan Engkau. Percaya akan Yesus Kristus. Percaya akan Roh Kudus. Yang selalu menolong kami. Yang selalu menopang kami. Yang tak pernah membiarkan kami kalau terjatuh sampai ke geletak. Tangan-Mu selalu ada bagi kami. Tapi maafkan kami Bapa. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Seringkali kami menggunakan logika kami untuk mencari segala solusi atas badai kehidupan, atas pergumulan yang kami hadapi. Kami membuat rancangan kami yang kami anggap itu yang terbaik bagi kami. Malam ini, Kau ingatkan kami lagi Bapa, bahwa rancangan-Mu ada rancangan kebaik. Kau katakan kepada kami pribadi lepas pribadi, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Untuk mau berserah penuh pada Engkau, apapun kondisi hidup kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur. Bukan di saat kami mendapat berkat saja, tapi saat kami berada dalam badai ataupun pergumulan. Karena kami mampu belajar untuk sadar bahwa Engkau selalu menyertai kami. Selalu ada di sisi kami. Tak pernah kami meninggalkan Engkau. Tak pernah kami jauh daripada Engkau. Bukan karena kami selalu dekat dengan Engkau, tapi karena Engkau yang selalu dekat dengan kami. Malam ini Bapa, kami mau berkata pada diri kami pribadi lepas pribadi. Kami mau terus dan terus untuk percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bahwa apapun masalah kami, betapapun hebat tantangan kami punya Tuhan yang lebih hebat. Tuhan yang mampu mengatasi segala hal, yang mampu membelah laut, yang mampu meneduhkan badai, dan juga yang mampu membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bapa, biarlah lagu ini menjadi doa kami bagi Engkau. Ini doa kami Bapa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Benar Bapa, kami mau katakan hatiku percaya
teman-teman, mari kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini doa kami, Tuhan. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Benar ini Bapa, biar kami mau terus percaya, selalu kami percaya. Karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu hebat. Tuhan yang meraja di segala hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau belajar untuk tetap percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Om Charles, sungguh luar biasa malam hari ini kita lebih diteguhkan lagi bagaimana kita sebagai orang yang sudah tahu siapa Tuhan kita gitu ya, untuk lebih percaya lagi, untuk lebih mengandalkan Tuhan. Dan teman-teman sebelum mengakhiri mungkin ada yang mau kesaksian dulu? Ada yang mau kesaksian dulu kah teman-teman sebelum kita tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini? Adakah? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan pengumuman ya teman-teman. Seperti yang luar biasa teman-teman, kita akan kembali bertemu di hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 8 Oktober 2022. Itu kita akan Miracle Room, dan Miracle Room-nya nanti akan dikabarin ya teman-teman, kita bakalan ke rumah siapa nih hari Sabtu besok. Dan hari Selasa minggu depan kita akan Rosario bersama ya teman-teman, karena bulan ini juga bulan Rosario, jadi kita sama-sama yuk setiap hari Selasa kita akan berdoa Rosario bersama. Dan hari Kamis minggu depan kita akan ada jazz ya teman-teman. Jadi kita bakalan membahas lagi nih satu perikop Alkitab yang pasti juga seru banget dan akan menambah wawasan kita tentang Alkitab itu sendiri. Gitu teman-teman. Untuk pengumuman seperti kalau misalnya nanti teman-teman mau ketinggalan ya teman-teman, tadi baru join di pertengahan, itu boleh banget nanti bakal ada di YouTube kita House of Praise Bandung. Itu aja teman-teman untuk pengumumannya. Dan sebelum kita tutup, kita mau tutup dengan doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan untuk malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh diteguhkan kembali bagaimana kami harus sepenuhnya percaya kepadamu, karena Engkau sendiri berkata bahwa Engkau tidak akan memberikan kepada kami hal-hal yang buruk,
tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami juga mengerti Tuhan bahwa seringkali kami boleh merancang-rancangkan, tetapi hanya rancangan-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan semakin hari semakin boleh mempercayakan kehidupan kami sepenuh-penuhnya, seluruhnya Bapa, untuk hanya kepadamu saja. Dan biarkan logika kami itu juga boleh semakin meneguhkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk Om Charles yang telah melayani pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang lipat kali gandakan setiap apapun yang boleh ia tabur pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah pelayanannya juga boleh semakin membawa dampak menjadi garam dan terang dimanapun dia boleh Kau tempatkan untuk boleh melayani umat-umat-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaannya, keluarganya, dan semua apapun aspek kehidupan Om Charles Tuhan. Dan biarkan semuanya itu boleh berada dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami juga percayakan seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, tangan yang ajaib, tangan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, sertai kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, dan pertemukan kami kembali di acara kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan Bunda Maria, tolong doakan kami, anak-anak-Mu yang masih mengembara di dunia ini. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama menyerukan nama Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh besar. Yes, Lord. Oh, Yesus, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yes, Lord. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yesus Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali kita
serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas nama Yesus. Yesus nama di atas nama Yesus. Yesus nama di atas nama. Yes Lord. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.